Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-18 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada mukjizatnya untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh mukjizat-mukjizat dari nabi itu tidak ada satu pun yang bisa kita buktikan di zaman sekarang kecuali daripada Al-Quran itu. Makanya Al-Quran adalah satu-satunya mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu telah menantang seluruh manusia untuk menciptakan seperti Al-Quran. Tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang mampu menciptakan seperti Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtamatil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi." Katakan Muhammad, sekalipun seluruh manusia dan para jin berkumpul bersatu untuk menciptakan seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Dan Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu, tidak ada satupun perubahan di dalamnya. Dari bahasanya, dari kata-katanya, dari susunan kata-katanya. Makanya seluruh Al-Quran yang ada di atas muka bumi ini tidak ada satupun yang berbeda dari Al-Quran yang lain. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting dari itu semuanya, ternyata Al-Quran mengandung al-ayatul kauniyah, adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum alam, berbicara tentang alam semesta dan hukum-hukum pasti. Di samping ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, ibadah, hukum-hukum syariat, dan kisah-kisah para nabi. Jumlah ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran terdiri dari 750 ayat. Dari jumlah ayat keseluruhannya 6.236 ayat. Ini menunjukkan bahwa jumlah ayat al-ayatul kauniyah lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang lain. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semuanya bahawa ternyata Al-Quran itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan untuk bagaimana kita mengelola alam semesta, mengelola alam ini, hukum alam ini dengan hukum-hukum pastinya untuk membangun peradaban manusia. Dan dari seluruh ayat-ayat kauniyah ini yang terdiri dari 750 ayat ini, tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan hukum, dengan ilmu pengetahuan kita. Maka ini juga menunjukkan bahawa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa contoh dari Al-Quran ini, dari ayat-ayat kauniyah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a baninaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan kami telah membangun langit itu dengan tangan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami telah memperluas langit itu. Artinya ternyata langit ini dari diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini, langit itu mengembang, meluas seperti balon yang ditiup. Begitulah pembuktian ulama-ulama kita zaman sekarang. Dan juga ayat lain mengatakan, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari bergerak, berputar dari tempat peredarannya. Dan ilmuwan kita juga membuktikan bahawa ternyata matahari itu berjalan, berputar dari tempat peredarannya sekali setiap 25 hari. Dan kita lihat ayat lain tentang bahawa ternyata air laut dan air sungai tidak bisa bertemu. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahum la yabghiyan. Laut dan sungai tidak bisa bertemu. Kenapa? Karena di antaranya ada barzah yang menghalanginya. Dan ini bisa kita saksikan di Google dan siapapun bisa melihatnya. Dan kita lihat
ayat tentang proses terciptanya manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqata mudghatan, fa khalaqna mudghata idhama, fa kasawna al-idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga proses terciptanya manusia, mulai bertemunya antara spermatozoon dengan ovum, kemudian tersimpan di dalam rahim yang kokoh, kemudian menjadi lintah, kemudian dari lintah menjadi segumpal daging, dari daging itu ada tulang, kemudian terbungkus dengan daging, kemudian tercipta menjadi manusia. Kemudian kita lihat lagi ayat lain yang berbicara bahwa ternyata yang namanya jenis laki-laki dan perempuan itu yang menentukan adalah spermanya laki-laki, bukan dari airnya perempuan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Ini ayat jelas sekali bahwa Anda jadi laki-laki dan perempuan itu yang menentukan spermanya laki-laki. Di abad 18 ilmuwan mengatakan yang menentukan adalah airnya perempuan. Ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan apa yang dikatakan Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar, dan satu-satunya agama yang benar, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.